Lebih dari 2/3 anak Burundi hidup dalam kemiskinan. Krisis sosial, politik, dan ekonomi selama bertahun-tahun telah berdampak serius pada akses layanan dasar untuk mengatasi krisis yang berulang di tiap tahunnya. Sampai saat ini Burundi sangat terpuruk dari semua sektor. Halo Santai Mania dimanapun berada, ragam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia. Jumpa lagi bersama saya King Host Sisi Gelap Dunia. How are you? Apa kabar? Harapan kami tentunya kabar baik, bahagia, sehat, dan penuh semangat. Lagi santai, santai aja. Lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk Anda. Hanya di channel ini kami mengajak Anda untuk mengelilingi dunia. Tidak lupa kami selalu ingatkan kita semua bahwa dari apa yang kita nonton hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan. Negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara Burundi. Siapkan kopi dan bersantailah. Inilah sisi gelap dunia negara Burundi. Burundi mengalami krisis kemanusiaan yang berulang, termasuk tingginya insiden malaria, kolera, dan campak. Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan, pergerakan penduduk, dan krisis sosial ekonomi yang berlangsung sejak tahun 2015 yang lalu. Dalam beberapa tahun terakhir, negara ini juga menghadapi potensi limpahan wabah Ebola dan pada tahun 2020 menghadapi penyakit coronavirus 2019, pandemi COVID-19. UNICEF dan mitranya memobilisasi pendekatan multisektoral untuk mendukung populasi yang terkena dampak dan berisiko tinggi. Strategi ini akan menekankan pengumpulan sumber daya, menghubungkan aksi kemanusiaan dan program pembangunan, serta memperkuat ketahanan masyarakat dan sistem. Kesiapsiagaan, pencegahan, dan pengendalian akan sangat penting untuk membatasi penyebaran COVID-19 dan mengurangi dampaknya terhadap populasi. Pada tahun 2021, UNICEF membutuhkan lebih dari 27 juta dolar untuk menanggapi berbagai krisis kemanusiaan yang mempengaruhi Burundi. Ini termasuk 8 juta dolar untuk respons lini pertama terhadap pandemi COVID-19. Pada awal tahun 2020, 1,1 juta orang di Burundi termasuk lebih dari 1 juta anak-anak sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan. Burundi sangat rentan terhadap perubahan iklim dan dipengaruhi oleh bencana alam yang menyebabkan kerusakan manusia dan material yang signifikan sepanjang tahun. Lebih dari 114.000 orang, 83% dari populasi pengungsi internal di Burundi.
Sejumlah pengungsi terus menurun sejak tahun 2018. Namun pada tahun 2020 jumlah pengungsi meningkat karena angin kencang dan curah hujan yang berulang. Peningkatan suhu dan musim kemarau yang diprediksi pada tahun 2021 akan berdampak negatif terhadap panen dan meningkatkan perpindahan penduduk, menempatkan anak-anak pada risiko pelanggaran perlindungan, putus sekolah, dan kekurangan gizi. Pada tahun 2020, sistem kesehatan Burundi yang rapuh menghadapi beberapa keadaan darurat kesehatan termasuk malaria, kolera, campak, dan COVID-19. Di antara masalah lainnya, sejak tahun 2018 negara tersebut telah mengerahkan upaya untuk mencegah dan mempersiapkan potensi limpahan wabah Ebola dari Republik Demokratik Kongo. Ancaman wabah Ebola pada tahun 2021 tetap signifikan dan Burundi perlu terus memperkuat kapasitasnya dan merespon. Sejak tahun 2017, lebih dari 88.000 pengungsi Burundi telah menerima bantuan untuk kembali ke rumah melalui proses pemulangan sukarela yang didukung oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi UNHCR. Sekitar 390.000 orang Burundi, 56% anak-anak, masih ditampung di Republik Demokratik Kongo. Kurang dari setengah rumah tangga Burundi melaporkan tidak memiliki akte kelahiran, yang semakin melemah akses ke layanan kesehatan dan pendidikan. Keadaan gizi anak-anak masih buruk. Burundi memiliki salah satu tingkat stunting tertinggi di dunia, dengan lebih dari setengah anak-anak di bawah 5 tahun menderita kekurangan gizi kronis. Lebih dari 63.000 anak-anak Burundi berisiko mengalami malnutrisi akut parah. Dan pada akhirnya, negara Burundi tidak mampu menciptakan generasi yang dapat membawa Burundi ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, simpulkan sendiri apa kesimpulannya menurut Anda. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari. Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu. Bye-bye.